Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nur Maulina. Saya dari kelas 6A Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang emotional approach dalam komunikasi krisis. Terdapat dua kata di sini ya, ada emotional approach dan juga komunikasi krisis. Kita bahas dulu apa itu komunikasi krisis. Nah, komunikasi krisis adalah salah satu hal yang harus dilakukan untuk menghindari dampak dari krisis yang dialami oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Dari Fairbanks tahun 2011 dan juga Selnow dan Seger tahun 2013 menyatakan bahwa komunikasi krisis adalah proses dialog yang berkelanjutan antara perusahaan dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan makna bersama antar kelompok, masyarakat, individu, dan lembaga. Untuk tujuan apa? Untuk mempersiapkan diri, mengurangi, membatasi, dan menanggapi ancaman serta bahaya yang mungkin terjadi karena krisis. Oke, selanjutnya tadi ada emotional approach atau bahasa Indonesianya adalah pendekatan emosional. Pendekatan emosional ini dia adalah kemampuan untuk memposisikan diri di pihak lawan bicara, yaitu melihat dari sudut pandang lawan bicara. Apakah cara berkomunikasi yang kita pakai ini dapat diterima atau tidak? Namun dalam hal ini situasi emosi yang lebih ditekankan. Sebagai seorang pembicara, seseorang harus mampu berpikir apakah kata-kata yang diucapkan dapat diterima ataupun tidak oleh lawan bicara. Selain itu, harus dipastikan juga apakah kata-kata tersebut menyinggung perasaan atau tidak. Tentunya seorang komunikator dalam hal ini harus mempelajari latar belakang dari lawan bicara. Dan bukan hanya itu, mempelajari beberapa hal juga terkait yang disukai ataupun tidak untuk menghindari terjadinya ketidakefektifan komunikasi. Nah, kemudian sebenarnya apa nih hubungan antara emotional approach dalam komunikasi krisis? Jadi teman-teman semuanya, dalam komunikasi krisis itu ada salah satu teori, namanya itu teori komunikasi krisis situasional. Ini didasarkan pada tanggung jawab krisis, strategi komunikasi pasca krisis organisasi. Teori ini terdiri dari pendekatan kognisi ke emosi. Dia itu berfokus pada bagaimana nih persepsi publik tentang tanggung jawab krisis. Ya akhirnya membentuk emosi mereka. Dan pada gilirannya dapat mempengaruhi sikap bahkan perilaku mereka terhadap organisasi selama krisis terjadi. Ini juga selaras ya dengan model pemetaan krisis terintegrasi, di mana model ini memperhatikan bagaimana nih tanggapan emosional publik dibentuk oleh pemahaman mereka tentang tanggung jawab organisasi dalam menghadapi krisis dan bagaimana menanggulangi publik tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui teman-teman, dalam teori tersebut ada salah satu studi yang menjelaskan bagaimana penilaian emosi ke kognisi yang menentukan sikap publik. Ini dimungkinkan melalui aspek pemrosesan kognitif, teman-teman. Yang pertama itu ada rutin pemrosesan informasi menunjukkan bahwa tingkat kepastian dalam emosi publik menentukan proses kognitif mereka. Nah, yang kedua itu adalah pemrosesan selektif. Ini menunjukkan bahwa publik dengan emosi krisis intensitas tinggi mencari informasi yang mendukung pengalaman emosional mereka, yang mengarah ke ekstremitas ataupun polarisasi dalam sikap terhadap organisasi. Nah, ini mungkin perlu sedikit dijelaskan ya, bahwa rupanya seseorang ataupun publik itu akan mencoba mencari informasi yang sesuai dengan kesukaan mereka,
yang sesuai dengan pola pikir mereka, yang akhirnya akan membentuk pola nih dalam pemikiran mereka, yang pola-pola itu akan membentuk perilaku mereka, yang menentukan bagaimana sikap mereka terhadap organisasi selama masa krisis. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga ada ingatan informasi. Nah, ini terjadi ketika emosi krisis awal yang dialami publik mempengaruhi bagaimana publik memproses informasi krisis selanjutnya. Ini maksudnya ketika pada awal-awal krisis nih, pola pikir publik dibentuk misalnya dengan emosi yang menakutkan seperti corona kemarin misalnya. Saat awal corona, emosi publik ini penuh dengan ketakutan. Akhirnya saat ada informasi-informasi baru tentang corona akan membuat mereka berpikir, bagaimana nih, corona ini menakutkan sekali nih, akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir tentang informasi yang datang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu atribusi tanggung jawab. Ini terdiri dari pengaruh emosi publik pada atribusi tanggung jawab krisis. Semakin marah publik dengan krisis, semakin besar tanggung jawab yang akan mereka berikan kepada organisasi. Nah, jadi apa nih kesimpulan yang perlu kita ketahui? Bahwa rupanya emotional approach dalam komunikasi krisis itu dapat menjadi sarana untuk memahami mengapa organisasi harus mempertimbangkan emosi ketika berkomunikasi dengan publik mereka, serta bagaimana menggunakan wawasan emosi yang luas ini untuk memperkuat strategi komunikasi mereka. Karena yang perlu kita ketahui teman-teman, saat kita menjadi komunikator, saat kita berbicara dengan publik, kita harus tahu emosi mereka bagaimana. Jika kita menyeimbangkan diri dengan pemikiran mereka, dengan emosi mereka, maka apa yang kita sampaikan akan lebih mudah untuk diterima. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada kesalahan, saya minta saran dan kritiknya yang membangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.